Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Long Gone Heroes. Jadi persiapkan diri kalian, karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Julia, seorang jurnalis idealis, nekat menyelidiki skandal minyak di Venezuela. Namun, penyelidikan itu membawanya ke dalam bahaya. Ia diculik oleh kelompok bersenjata misterius. Ibunya, seorang senator berpengaruh di Amerika Serikat, menunjukkan kepedulian penuh di depan media. Namun di balik layar, ia diliputi kepanikan dan tekanan politik yang besar. Mendengar kabar penculikan itu, Gunnar, mantan anggota pasukan khusus yang kini hidup dalam bayang-bayang masa lalu, dan luka fisik yang tak terhitung, segera bergerak. Julia adalah keponakannya. Tanpa ragu, ia menghubungi dua rekan lamanya, West, seorang ahli taktik, dan Maddie, spesialis infiltrasi. Bersama, mereka membentuk kembali tim yang pernah berjasa dalam operasi-operasi kelam bertahun-tahun silam. Namun, misi penyelamatan ini segera berubah menjadi lebih kompleks. Di balik penculikan Julia tersembunyi jaringan konspirasi yang melibatkan kepentingan minyak global, perusahaan multinasional, kelompok paramiliter, dan tokoh militer berpengaruh, termasuk seorang jenderal ambisius bernama Roman yang memiliki koneksi kuat di dalam dan luar negeri. Semakin dalam mereka menyelami kasus ini, semakin jelas bahwa penculikan Julia hanyalah bagian kecil dari konflik geopolitik dan ekonomi yang lebih besar. Lebih dari sekadar misi penyelamatan, ini adalah pertempuran melawan sistem korup yang melibatkan kekuatan internasional. Dan bagi Gunnar, misi ini juga menjadi perjalanan pribadi untuk menghadapi musuh lama yang pernah hampir merenggut nyawanya dan untuk menebus kegagalan masa lalu yang masih menghantuinya hingga kini. Senator Olivia ternyata bukan sekadar politisi. Ia adalah anggota jaringan rahasia bernama Konspirator Internasional untuk minyak murahan yang bekerja sama dengan pemerintah bayangan dan Roman, mantan kontraktor militer yang kini menjadi kekuatan gelap di balik konflik minyak. Do you want my help? If the seventh floor knows that I left, they wanted one of their own there before. Why didn't you tell me it was Roman? You know that. These Chinese couldn't take control. Standard operating procedures. Gunnar bersama dua rekannya dari masa lalu, West dan Maddie, kembali membentuk tim untuk menyelamatkan Julia. Mereka memiliki sejarah kelam dengan Roman dan tangan kanannya, Moro, dua sosok yang kini memainkan peran penting dalam jaringan kekerasan dan pengendalian informasi. Dengan bantuan David, seorang ahli siber, dan informasi dari kontak lokal bernama El Guapo, mereka mendarat di Venezuela. Setelah perjalanan berat melewati hutan dan menemukan jejak pembantaian di markas El Guapo, mereka akhirnya mengetahui lokasi penahanan Julia, sebuah fasilitas milik perusahaan minyak yang dikendalikan Roman. Give the money. This ain't over, pendejo. You see anything? Better. Where's Miguel Guapo? Sementara itu, Julia dipaksa membuka akses ke arsip wawancaranya yang berisi bukti keterlibatan aktor-aktor besar dalam konspirasi. Di bawah tekanan brutal, ia akhirnya menyerah. Gunnar dan tim menyusun strategi penyerbuan. Dengan presisi dan pengalaman tempur, mereka menyerbu markas, melumpuhkan seluruh pasukan Roman, dan menyelamatkan Julia, mengungkap kebenaran di balik konspirasi global yang selama ini tersembunyi. Setelah berhasil menyelamatkan Julia, misi nyaris tuntas. Namun Julia menolak pergi tanpa membebaskan seluruh tahanan. Tim terpaksa mengubah rencana pelarian cepat menjadi evakuasi massal melalui jalur hutan yang berbahaya. David, sang ahli teknologi, menghitung rute pelarian. 20 jam perjalanan kaki melewati medan berat. What? Taken away from a camp. I need you to keep him quiet. Where are we going, Cap? Mi gente. Di sisi lain, Moro menemukan jejak keberadaan Gunnar lewat selongsong peluru khasnya dan segera mengirim pasukan untuk memburu mereka. Tim mencapai sebuah desa kecil dan dibantu oleh warga lokal bernama Luis yang menawarkan tumpangan dan akses ke perahu untuk keluar dari negara. Namun Moro dan anak buahnya semakin dekat, menyebar teror ke desa-desa sekitar. So Luis has a cut. Okay. Ada mi bana. You want us to you didn't give a fuck. Wait. Sementara dalam pelarian, David berhasil memulihkan video penting yang memperlihatkan Roman dan Moro terlibat dalam aktivitas ilegal, bukti krusial untuk membongkar konspirasi.
Dalam perjalanan menuju Caracas, mereka berhenti di penginapan untuk beristirahat. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Di tengah malam, mereka diserang dalam sebuah serangan mendadak yang memaksa mereka kembali bertarung untuk bertahan hidup. Pelarian hampir berhasil, hingga Maddie tertangkap. Roman dan Moro langsung turun tangan memperlakukan interogasi ini seperti pertemuan lama yang kelam. Maddie menolak memberi informasi, mempertahankan integritasnya hingga akhir, meski harus membayar mahal. Nothing to give you, sir. Like the beach. Yeah, we know. Sementara itu, Gunnar memimpin tim melanjutkan pelarian. Mereka terpaksa berpisah demi memperbesar peluang lolos dengan rencana bertemu kembali di sungai. Namun, jejak mereka terendus. Kontak senjata pun pecah di tengah keramaian pasar. Keesokan paginya, pasukan Moro mengepung wilayah sekitar. Tapi Gunnar menyerang lebih dulu. Sebuah ledakan mengacaukan formasi musuh, memberi celah bagi warga sipil untuk melarikan diri. Moro akhirnya menghadapi Gunnar sendiri dalam konfrontasi pribadi di sebuah gereja yang sunyi. Keduanya saling mengungkit masa lalu sebelum duel brutal pun terjadi. Di sisi lain, Guapo yang terluka menolak ikut kabur. Ia memilih tetap tinggal dan membela tanahnya. Dengan berat hati, tim menghormati keputusannya dan melanjutkan pelarian. Saat mencapai sungai, mereka diadang oleh Roman. Pertempuran sengit terjadi. Di saat kritis, Gunnar tiba dan membantu mengamankan jalur kabur. Setelah pertempuran terakhir, mereka naik ke perahu dan meninggalkan Venezuela, membawa luka, kelelahan, dan satu rekaman video yang mampu mengguncang dunia. Misi berakhir, tidak sempurna, penuh pengorbanan, tapi berhasil. Dan di balik kehancuran, satu kebenaran akhirnya berhasil keluar ke permukaan.